Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-1 sampai 6. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Judul renungan kita hari ini adalah Bertumbuh Melalui Masalah, ditulis oleh Amanda Itleman. Sahabat suara kasih, baru-baru ini, rumah kami berubah jadi sedikit lebih gila, karena kami menyambut bayi adopsi berusia 3 bulan, sembari membesarkan ketiga anak kami yang masih kecil. Akibatnya, aku dan suami kurang tidur dan sedikit lebih mudah kesal, mengingat keadaan kami dan tingkat stres yang meningkat. Ketidaksabaran kami bisa dimaklumi. Tapi entah bagaimana, di suatu pagi waktu aku sedang dalam perjalanan ke gym, aku mulai membuat sketsa dalam pikiranku, tentang apa yang akan aku lakukan, untuk menyampaikan ceramah tentang suamiku dengan cara yang lebih baik. Aku memberitahu dia, bahwa dia harus siap bangun pada pukul 3 pagi dan memberi bayi kami minum. Dia harus membiarkan semua rasa stres, tuntutan dan emosi meluap begitu saja, tanpa harus mengungkapkannya. Ini adalah rencana besarku, sampai akhirnya sebuah suara kecil membisikkan 2 kata kecil. Bagaimana denganmu? Hah, kata-kata itu menghentikan langkahku. Kata-kata kasar yang aku buat dengan baik itu, kemungkinan akan berujung pada pertengkaran. Aku menyadari untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, bahwa aku orang yang munafik.
Berapa kali kita mendesak pasangan kita atas pemikiran mereka yang kita anggap salah, tetapi kita lupa dengan kegagalan kita sendiri. Jelas aku merasa bersalah. Amsal 21 ayat 2 memberitahu kita bahwa kita merasa semua jalan kita tampak lurus. Karena itulah aku berpikir bahwa Tuhan merancangkan pernikahan sebagai hal yang sangat penting. Kita cenderung kebal dengan dosa kita sendiri. Dengan bersama seseorang, kita akan lebih menyadari kesalahan kita sendiri. Masa terpenting di saat-saat sulit dalam pernikahan kami adalah kami punya kesempatan untuk bertumbuh bersama. Sahabat Suara Kasih, jadi kami berdoa bersama, supaya lain kali kami tidak tergoda untuk menyoroti hanya kepada kesalahan pasangan, tapi kami mengambil waktu untuk memikirkan peran yang kami mainkan di tengah situasi sulit. Pendekatan yang lebih baik adalah mencoba mengoreksi diri sendiri sebelum mengoreksi pasangan. Marilah kita renungkan, dengan cara ini Tuhan hidup di dalam kita, dan kasih karunia-Nya dinyatakan atas pasangan kita saat mereka melakukan kesalahan. Karena itulah kemenangan kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.